Jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih di Islam itu Indah. Alhamdulillah juga masih punya kesempatan untuk belajar dan juga bertanya sama guru-guru kita. Ada pertanyaan lagi nih, aku mau nanya sama Ustadz Syam. Itu loh yang tadi. Yang mana nih tuh? Dari sini tuh. Rencana Allah bisa diubah nggak ketentuannya? Apakah itu dan bagaimana cara merubahnya itu? Nanya di sini. Orang nanya jadi aku yang disalahin. Ya silakan Ustadz Syam. Tapi Ustadz Maulana, tapi guruku Ustadz Tamatkan, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi beberapa kali kami menjelaskan di mimbar Islam itu Indah bahwasanya untuk memahami rencana Allah, memahami takdir Allah, kita akan mengupas dengan 3 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang Allah, yang kedua sudut pandang para malaikat, yang ketiga sudut pandang manusia. Kalau kita melihat takdir dengan 3 sudut pandang ini, insya Allah bisa lebih mudah untuk difahami. Ulama memberikan kita penjelasan agar kita mudah untuk memahami rencana Allah ini. Yang pertama, dari sisi Allah. Di sisi Allah tidak ada yang berubah. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Jadi 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan, Allah sudah menuliskan semuanya atau Allah sudah menentukan semuanya. Jadi sudah tertulis semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandang malaikat. Dari sudut pandang malaikat, takdir tidak bisa dirubah. Tapi kadang-kadang Allah meminta untuk direvisi. Allah meminta direvisi. Mungkin ada malakul maut sudah dikasih tahu, bulan depan kau cabut nyawanya si anu. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada schedule-nya. Si ini dicabut nyawanya. Ternyata sebulan si orang ini rajin menyambung silaturahim. Rajin menyambung silaturahim, rajin dia bersedekah. Sedangkan janji Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Ternyata ketika sudah masuk jadwal untuk dicabut nyawanya, Allah katakan tangguhkan dulu kau cabut nyawanya karena dia rajin bersilaturahim. Berarti di sisi malaikat ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Nah, itu di sisi malaikat. Di sisi manusia, bagaimana manusia mestinya memandang takdir? Karena kita manusia tidak tahu sama sekali takdir kita, maka kita memahami bahwa takdir itu bisa dirubah. Kenapa? Karena tugas kita manusia adalah berusaha dan berdoa. Kita belum tahu apa yang akan terjadi esok hari, maka berusahalah semaksimal mungkin di hari ini. Kita tidak tahu Allah kapan mengabulkan doa kita, maka senantiasalah minta kepada Allah dan jangan pernah berputus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang dikabulkan doanya cash, ada orang yang dikabulkan doanya bulan depan, ada orang yang dikabulkan doanya tahun depan. Ada kemarin kami hadiri acara akikah 9 tahun baru diberikan keturunan. Subhanallah. Ya, dia berusaha 3 tahun gagal usahanya, 4 tahun gagal usahanya, 5 tahun, tahun ke-7 barulah berhasil usahanya, tahun ke-9 baru Allah kasih keturunan padanya. Subhanallah. Jadi memang ada orang yang berdoa langsung dikasih, ada memang yang Allah tunda. Maka manusia wajib memahami bahwa semuanya bisa dirubah dengan usaha dan doa. Sebagai makhluk beriman, sebagai manusia beriman, yakinlah bahwa Allah yang menentukan hasilnya, urusan kita cuma berusaha. Yang pusing itu, yang repot itu, kalau urusan Allah dia mau ngurusin. Ya, urusannya Allah dia mau ngurusin. Urusan kita apa sih? Berusaha. Hasilnya urusan Allah. Jangan ngurusin hasilnya. Urusan kita apa sih? Urusan kita berdoa. Dikabulkannya urusan Allah. Jangan mengambil urusannya Allah. Kapan dikabulkan? Kapan? Bukan urusan kita itu kapan dikabulkan. Urusan kita cuma berdoa kepada Allah. Kapan dikabulkannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala alam. Kemarin aku sempat kayak gitu tuh, kapan sih nih Allah dikabulinnya gitu. Bukan urusan kita itu kan? Ternyata bukan urusan kita ya? Bukan. Tapi ternyata akhirnya Allah kabulin juga gitu. Iya. Masya Allah, kalau bisa sabar tuh ternyata banyak banget kebaikan yang didapat ya. Terima kasih Ustadz Syam. Siap. Tapi kalau bisa, tapi lagi kan. Tapi terus katanya. Enggak nih kalau misalnya nih orang udah berusaha sabar banget ya. Kok dia diuji terus akhirnya. Kalau tapi itu ilmu. Yang tidak boleh itu andai kata. Oh gitu ya? Berangan-angan. Oh berangan-angan ya? Oke nih kalau ini tapinya orangnya sudah berusaha sabar. Dia pengen banget supaya dia nggak drop terus gitu. Supaya dia bisa husnuzon kalau ini rencana Allah ini yang baik buat dia gitu. Jangan sampai akhirnya dia kayak drop, dia keluar dari agama. Dia mikir gini, Islam diuji mulu gitu, kayak banyak banget ujiannya gitu. Bisa nggak sih? Manusiawi banget. Iya, caranya tuh gimana? Bisa nggak Ustaz? Masya Allah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka itu adalah satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan berburuk sangka adalah satu keburukan yang begitu dahsyat dan juga sesuatu yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, ada 2 perkara yang tidak ada di atasnya yang lebih utama dari kedua perkara itu. Yang pertama adalah baik sangka kepada Allah, yang kedua adalah baik sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga mengatakan ada 2 perkara yang tidak ada yang lebih rendah dan lebih hina dari 2 perkara ini. Yang pertama adalah buruk sangka kepada Allah, yang kedua buruk sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat perkataan guru kami Murabbi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim hafizahullah ta'ala wa ra'ah amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan bahwasanya siapa orang yang berbaik sangka, maka sekalipun sangkaan baiknya itu meleset, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berburuk sangka, sekalipun sangkaan buruknya itu tepat, maka dia akan tetap mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka baik sangka kita kepada Allah. Jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun di dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baik bagi kita, maka itulah yang sebenarnya terbaik bagi kita. Jangan sampai gara-gara kita buruk sangka akhirnya menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita keluar daripada Islam. Hati-hati. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam satu hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Fama yabrahul bala bil abdi hatta yamshi alal ardi wa ma alai min khati'ah." Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sakit saja kepada hambanya, apapun ujiannya, bencana yang Allah berikan, daripada musibah, kehilangan orang yang dia cinta, kebanjiran, kebakaran rumahnya, atau seseorang yang menderita sakit yang tidak ada kesembuhan baginya, maka kita nggak boleh buruk sangka dengan semua itu. Karena Nabi katakan, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu ujian kepada seorang hambanya kecuali Allah menghendaki dia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Orang yang sakit, matinya susah, kadang ada di antara manusia yang suka buruk sangka. Dosanya banyak tuh. Lihat sakitnya. Sakitnya susah, matinya susah. Ini orang pasti banyak dosanya. Kita sok tahu. Seolah-olah kita lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala punya kehendak lain. Allah ingin menghabisi kesalahan-kesalahannya. Allah ingin mengangkat derajatnya. Allah menginginkan ini hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah sehingga menjadi ahli sorga. Gak boleh kita buruk sangka. Jangan suka kita menjadi hakim atas kesalahan orang lain. Karena banyak manusia di zaman sekarang yang pandai banget nilai ibadah orang. Oh ini riya, oh ini sum'ah, ini kagak ikhlas nih. Buktinya dia panggil media, dia panggil infotainment dan lain sebagainya. Emang tahu hati orang? Yang tahu urusan ibadah hati itu adalah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka baik sangka aja dengan ibadah orang. Jangan ketika ada orang berbuat salah dia menjadi hakim buat kesalahan orang, tapi kalau dirinya yang berbuat salah dia menjadi pengacara untuk membela kesalahan. Hari ini pelajarannya sangat seru banget. Jangan menjadi hakim buat orang lain atas kesalahannya. Sehingga engkau menghakimi orang. Tapi jangan pernah menjadi pengacara buat dirimu untuk membela kesalahanmu. Tapi cukuplah menjadi jamaah biar bisa bertanya di Islam itu indah. Yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih jamaah yang sudah bertanya. Hari ini banyak banget ya yang bertanya ya. Dan pertanyaan selanjutnya ini datang dari Instagram hamba Allah. Aku bacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz, apakah dengan bertahajud maka bisa menjadikan rencana kita sesuai rencana Allah? Bisa nggak Ustadz Maulana? Jawabannya bisa. Karena dengan bertahajud, insya Allah kita akan mendapatkan tuntunan, arahan dari Allah. Bukankah orang yang bertahajud itu berarti menuju kepada Allah, bangkit bangun untuk mendekati Allah. Nah, makanya kalau orang bertahajud itu kan biasanya kita salat sunat wudu dulu, salat sunat tobat, salat sunat hajat. Kalau perlu tambah lagi istikharah, kemudian tahajud. Nah, kalaupun itu tidak sempat, tahajud pun luar biasa. Bagaimana kita mendekatkan di saat semua orang tidur kita terbangun. Nah, itu luar biasa. Nah, dalam hal ini setiap yang kita lakukan mohon arahan dari Allah. Karena mudah-mudahan setiap yang diharapkan oleh Allah pasti yang terbaik buat kita. Kan mohon maaf ya, astagfirullahaladzim. Yang tahu dengan kita siapa? Ya. Allah. Yang menciptakan kita siapa? Allah. Maka sesuailah rencana Allah dengan cara yuk kita bujuk-bujuk Allah, yuk datang tengah malam, datang menghadap kepada Allah gitu, berdua-duaan. Oh gitu iya, kan? biar lebih enak ya. Instagram hamba Allah nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah.
izin bertanya, ketika kita mempunyai keinginan untuk mempunyai anak, namun rencana tersebut tidak sesuai ekspektasi, misal anak mempunyai kekurangan, apakah rencana Allah itu dapat membantu orang tuanya? Bagaimana nih, Ustaz? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya. Di dalam satu perkataan ulama, beliau mengatakan fakullu ni'matin tub'iduka anillah fahiya baliyah. Setiap anugerah kenikmatan yang Allah kasih kepada hambanya, maka kalau kenikmatan itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi adalah musibah. Fakullu baliyatin tuqarribuka ilallah fahiya nikmah. Tapi berapa banyak musibah, ujian yang Allah berikan kepada hambanya tapi mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bisa menjadi nikmat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya nyata. Saya pernah menyaksikan sendiri sampai sekarang bahkan. Saya punya murid, beliau ini Allah karuniai keturunan tapi memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Ketika dia mencoba untuk mendidik anaknya di beberapa tempat karena biayanya mahal, akhirnya dia bingung bagaimana cara mendidik anaknya. Karena beliau tidak punya uang, tidak punya kemampuan. Akhirnya dia ikhtiar, berusaha untuk bisa mendidik anaknya dengan caranya sendiri. Dan alhamdulillah anaknya walaupun memiliki kebutuhan khusus tapi bisa sekolah di sekolah negeri. Masya Allah. Sekolah umum dan bisa menyesuaikan diri. Masya Allah. Bahkan sampai akhirnya Allah kasih dari ujian yang Allah berikan jadi keberkahan. Jadi dia punya klinik, salah satu klinik untuk anak berkebutuhan khusus dan punya banyak cabang dan muridnya banyak. Masya Allah. Dan sampai sekarang. Jadi ujian bisa jadi hikmah dan berkah kalau bisa sabar dan bisa mengolahnya. Yang penting baik sangka dengan apa yang Allah kehendaki. Terima kasih Ustaz Ahmad Khan, terima kasih juga Ustaz Maulana. Dan sekarang jamaah yang ada di rumah, terima kasih sudah menyaksikan Islam itu Indah. Tapi sekarang kita akan mendengarkan dulu muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Silakan Ustaz. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Doa ini adalah doa ketika melihat musibah orang lain. Terdengar doa ini di tengah padang pasir, ada orang membaca doa ini seakan-akan dia telah melihat musibah daripada orang lain. Namun ternyata orang yang membaca ini hanya tinggal di sebuah tenda yang lusuh. Akhirnya didekatilah oleh seorang ulama, siapa sebenarnya penghuni tenda ini? Kenapa dia membaca doa melihat musibah orang lain sedangkan dia saja tidak punya rumah? Berarti dia yang kena musibah. Ketika dilihat, sang penghuni adalah seorang yang sedang lumpuh, tidak bisa apa-apa, dan dia pun tidak bisa melihat. Dia tidak punya apa-apa sama sekali dalam tendanya. Lalu seseorang tadi berusaha untuk bertanya, engkau dari tadi membaca doa melihat musibah orang lain. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila. Namun ternyata kenyataannya kalau keadaanmu seperti ini, justru engkau lah yang kena musibah. Engkau enggak punya rumah, engkau tinggal sebatang kara dengan kelumpuhan, engkau tidak bisa melihat, tidak ada yang engkau miliki. Tapi kenapa engkau membaca doa seakan-akan engkau punya nikmat dan orang lain enggak punya nikmat? Apa yang dikatakan orang tersebut? Sungguh saya berada di tempat ini, saya merasa lebih daripada orang lain. Karena engkau melihat tubuh saya lumpuh, namun hati saya mengingat Allah. Di luar sana banyak orang yang fisiknya sempurna, tapi hatinya lumpuh mengingat Allah. Kira-kira siapa yang diberi musibah, saya atau mereka? Subhanallah. Maka rencana Allah itu adalah selalu menjadi rencana terindah jikalau kita mampu mengimani takdir Allah. Jikalau engkau tidak mau menerima takdir Allah, maka silahkan cari bumi yang lain, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu-satunya cara agar kita bisa menikmati hidup dunia akhirat adalah menerima setiap rencana Allah, berusaha maksimal dan berdoa berpasrah diri serta berbaik sangka atas segala rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها
علمتها ويسرتها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan daripada nafsu yang tidak pernah merasa tercukupi, wa min da'watin la yustajabu laha, dan daripada doa yang tidak engkau kabulkan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.